Jadi sudah berpindah. Orang Katolik itu ya sudah berpindah dari rohani ke rohani, meskipun masih ada di dunia, ya kan? Melalui sakramen baptis. Meskipun KTP kita itu di dunia, sebenarnya KTP kita yang sungguh-sungguh di surga, gitu kan? Karena kita penduduk mana? Penduduk surga. Surgawi. Meskipun Yesus itu tidak mengatakan kepada Bapaknya, ambillah semua ini ke langit, enggak. Tetapi peliharalah dalam nama-Mu. Nah, itu yang dimohon itu. Yesus kan mengatakan, aku tidak memintamu untuk mengambil semua ini ke langit, gitu ya. Tetapi peliharalah dia dalam nama-Mu supaya tetap kudus. Itu di dalam Injil Yohanes. Tadi ayat berapa? Ayat 6. Coba dilihat ayat 6 tekanannya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ada perpindahan dari umat yang tidak mengenal Allah menjadi umat yang mengenal Allah, dari hidup rohani kepada hidup rohani, hidup kudus dengan Allah. Ya, kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu ya, lupa bahwa kita ini bukan kewarganegaraan kita di dunia ini, meskipun kita masih tinggal Di dunia. Tapi Yesus mengatakan kamu itu tidak lagi seperti orang duniawi, meskipun tinggal di dalam dunia. Berarti dengan dibaptis kita sudah terregistrasi di atas. Iya, karena harus disadari, dan ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Ada lompatan di dalam baptis, itu ada lompatan. Jadi lompatan bukan hanya kembali ke fitrah, tetapi ada lompatan naik ke sana ke atas, diilahikan. Dimateraikan. Ya itu dimateraikan itu, tapi itu diilahikan, diangkat ke taraf ilahi, sehingga disebut putra putri Allah. Kayak gitu. Berarti walaupun masih di dunia, surga itu sudah mulai kita rasakan. Nah, iya betul. Nah, bukan kekeliruan lah. Kadang-kadang paham kita itu gini loh. Surga itu kapan? Besok. Kalau kita udah mati. Padahal ketika kita dibaptis, itu sebenarnya kita sudah Jadi bagian masuk ke sana. Jadi bagian. Dimasukkan dari bagian surga itu. Tapi kan belum penuh. Maka masih ada berziarahan menuju kepada kepenuhan itu. Kalau orangnya mau berjalan, Pak, Nek jalan di tempat, Pak. itu kan persoalannya kan di situ dinamis apa enggak? Atau malah kita berbalik ke belakang, Malah mundur, Pak. mundur kan? Balik arah. Tapi Yesus kan udah mengatakan, kalau kamu mau siap membaca bersama aku, jangan menengok ke belakang. Karena kalau menengok ke belakang akan seperti istrinya Lot, menjadi tiang garam, berarti mengalami kehancuran. Romo, bagaimana yang sudah meninggalkan gereja, tapi sudah dibaptis? Ini berat ini, Pak. Saya nggak mau mengatakan berat. Tapi mereka yang telah dibaptis tidak pernah kehilangan meterai imannya. Kalau soal naik surga dan terus itu ya terserah Tuhan sajalah. Tetapi sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis, meterai imannya tidak pernah dicabut. Sekali menjadi miliknya Tuhan, selamanya menjadi miliknya Tuhan. Hanya kalau kita beli karcis itu, tapi kan harus dipakai kan supaya sampai kan. Nah kalau sudah dapat karcisnya, kita nggak pernah naik keretanya sampai. Ya hanya di stasiun saja nanti, ya toh. Nggak pernah sampai tujuan. Jadi harus dipakai. Maka tadi kan dikatakan kamu harus
menaati ketetapanku. Nah, itu. Romo, yang mohon penjelasan ulang Romo, yang tadi dikatakan bahwa yang di ulangan yang bab 7, 14 sama 26 itu yang ada Romo bilang hitam putih, Romo yang mengandung makna bahwa itu bukan berkat tapi menjadi kutub. Pengertiannya bagaimana yang Romo bilang hitam putih? Oh, gini itu. Jadi kalau kita taat, itu kan berarti putih kan? Berarti kita ya akan tetap menjadi umat kesayangannya. Tapi kalau kita itu tidak setia atau tidak menaati ketetapan, menjadi hitam, itu berarti tidak selamat. Nah, itu. Pikirannya itu masih gitu Pak. Kalau di dalam kitab Taurat nanti sampai mungkin Ayub itu baru pikirannya begitu. Tapi di kemudian hari itu kan belum ngomong soal api pencucian. Itu kitab Putra Sirah baru akan sampai di situ. Kitab Putra Sirah. Nanti baru mulai terus Makabe, nah itu kan. Sehingga ada doa arwah di Makabe itu baru di situ Pak. Karena ada kalau misalnya di dalam Putra Sirah itu misalnya dikatakan kan mengalami siksaan sementara, setelah itu kebahagiaan. Nah sementaranya itu di mana? Nah yang sering kita sebut dengan api pencucian. Ya. Tanya pun saya masih bisa ditanya. Tapi kalau saya nggak bisa jawab, saya jujur akan mengatakan nggak ngerti. Kalau dalam Injil kita sering mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Penekanannya pada Injil, nggak pada Alkitab ini. Ya, Keseluruhannya. ya Injil itu Evangelium itu kan artinya kabar gembira. Nah, kalau percayalah pada kabar gembira. Nah, kabar gembira tentang apa? Dekatnya kerajaan Allah itu, Cik. Pak Bambang mau tanya? Belum. Oh, belum. Oh. Kayak udah mau siap-siap ya, Pak. Saya lihat kayaknya mau pikir apa. Sebagian masyarakat yang kemarin untuk jalan jadi baptis itu kan kita seperti yang sampaikan setelah diutarakan kita mempunyai surga. Karena tidak paten kan, walaupun kita tidak berbuat apa-apa langsung bisa ke surga kan harus seperti yang sampaikan itu harus melalui menurut apa-apa yang dikehendaki Tuhan. Berarti kita harus menuju ke pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan arti kata Romo pertanyaan, jadi tidak mutlak ya, tidak harus bahwa kita sudah jadi baptis kita mempunyai surga. Bahwa kita sudah dimasukkan di dalam situasi keselamatan itu oke lah di situ. Jadi ya mungkin agak berbeda dengan teman kita Pak, teman kita yang lain. Jadi di dalam gereja Katolik itu karena yang namanya janji itu harus diwujudkan, ada perwujudan. Karena kalau nggak diwujudkan itu sama dengan omong kosong kan? Omong kosong. Kalau peristiwa turunnya Allah ke Gunung Sinai itu, apakah bisa berulang kembali? Apakah ada tempat lain juga berulang kejadian yang sama seperti itu? Ya kalau turunnya Allah yang nyata itu malah terjadi pada penjelmaan itu, kisah inkarnasi Pak. Tetapi kan caranya lain. Nanti kita coba lihat bagaimana Allah itu muncul, Allah itu hadir, itu melalui apa? Akan sangat berbeda mungkin dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu kan nyata, lahir seperti manusianya. Karena memang sabda itu sudah menjadi daging itu tadi. Kan berbeda, bukan hanya firman. Nah nanti kita akan lihat itu di dalam kisah ini ada sesuatu yang
menarik bagaimana teofani itu ya, bagaimana Allah menampakkan diri itu. Caranya seperti apa? Tadi diulang-ulang. Mungkin kita nggak perhatian ya. Nah, tapi nanti kita akan lihat bagaimana Allah itu menampakkan diri. Oke, kita coba lihat di situ ya. Nanti akan ketemu. Jadi di dalam ayat 6 tadi mana kan? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi meskipun itu begitu, ya, meskipun Musa diminta untuk mengatakan itu, tetapi bukan berarti bahwa lalu orang Israel harus taat semuanya. Itu terserah kepada orang Israel. Karena orang itu tetap diberi kebebasan. Saya bilang otonomi. Pilihan. Ya, pilihan itu, otonomi. Manusia itu punya otonomi. Karena otonominya itu lalu terserah dia akan menggunakan kebebasannya untuk apa. Jadi jangan sama merasa ngapain sih aku dipaksa-paksa. Nah itu. Apalagi di zaman demokrasi itu orang sering rasanya kan begitu tuh. Tapi kan orang diajak untuk kamu pilih mana. Dan kalau di sini pilihannya hanya dua, Pak. Kalau di dalam terutama nanti kaitannya dengan ulangan pilihannya itu dua, hanya hitam atau putih. Tapi boleh nggak kalau dikatakan bahwa perjanjian Yahweh kepada bangsa Israel itu merupakan perjanjian bersyarat? Karena kalau kita melihat di ulangan ini kan, kalau mereka taat berarti kan putih, kalau tidak taat menjadi hitam. Sebenarnya bukan ya syarat ya. Saya lebih mengatakan hak dan kewajiban. Kalau kamu melakukan kewajiban ini, kamu dapat haknya ini. Tapi kalau kamu nggak melakukan ini, berarti kamu kehilangan hak itu. Sama kan sebenarnya di dalam baptisan itu juga begitu. Kalau kamu itu menuruti ini, apa yang dikatakan Allah yang di dalam urusan gereja ini, kamu akan mendapatkan hakmu itu. Tetapi kalau enggak, kamu akan kehilangan hakmu. Nah, kalau sudah begitu, jangan yang disalahkan gerejanya. Betul nggak? Iya. Nah, kadang-kadang itu yang orang keliru setelah dia melanggar, yang disalahkan gerejanya. Ketika kehilangan haknya, dia ngomong, wah ini gereja yang salah. Lo piye lo. Tapi yang sering terjadi itu, kalau orang mengatakan birokrasi lah, gerejanya yang membuat aturan terlalu ketat lah. Tapi pada waktu dia tenang-tenang saja melakukan, kok nggak ngomong begitu? Romo, itu kan setelah kita dibaptis di materai kan aku, hanya tinggal melaksanakan ketetapan gitu. Kemudian apabila contohnya kan pindah keyakinan gitu, itu kan termasuk dosa besar kan? Itu nanti gimana gitu? Contohnya dia nggak kembali apa nggak? Kalau semua dosa ya diampuni, Ada pengampunan. ada ampunan. Tapi orang mau kembali enggak? Kecuali kalau kita itu orangnya sudah lari dan nggak mau kembali itu loh ya. Repot itu sebesar apapun dosa itu Allah itu menerima. Karena Rasul Santo Paulus mengatakan ketika dosa semakin banyak, rahmatnya semakin berlimpah. Tapi menggunakan kelimpahan rahmat itu enggak orang itu untuk kembali. Nah kalau enggak menggunakan rahmat untuk kembali itu kan boros namanya, menghabiskan energi. Bapak Ibu pernah lihat sapi diikat? Di sini sapi pada dilepasin sih masalahnya. Jadi kalau sapi, Pak Bali itu ya, kalau sapi itu dari pengalaman saya kalau di kampung dulu itu sapi itu selalu diikat. Jadi kalau dikeluarkan dari kandang, terus supaya makan rumput, nggak lari kemana-mana, saya ikat pada pohon.
Lihat itu ketika sapi itu memberontak, ya, kan dia puter terus sepanjang tali itu lama-lama kan mau dekat dengan pohonnya kan? Iya, kira-kira seperti itulah orang berdosa itu sebenarnya. Lama-lama kan dekat dengan Tuhan juga itu, tapi kan puter rahmatnya banyak banget itu ya Pak. Boros. Tapi kan lama-lama, oh iyalah Tuhan ampunilah aku, nah, gitu kan selesai kan? Kalau sudah mentok beneran. Kalau belum